dapat. Ada yang di sini nggak ada pesanan kan? Dua. Tujuh lah. Iya. Tujuh. Iya betul. Udah semuanya. Perhatikan. Yang belakang. Ayo cepat. Pak, beres. Dari Direktorat Topografi Angkatan Darat. Pada hari ini saya akan memberikan materi navigasi darat yang khususnya orientering. Kebetulan orientering ini sedang diperkenalkan atlet internasional. Kebetulan saya bawa atletnya. Nah, jadi kebetulan kakak-kakak harus berbangga diri, saya langsung bawa atletnya, pelakunya. Ya. Mantap. Di ini kita harus bergengsi, ya nggak? Jangan sampai kita cuma navigasi bidik. Sebelum ke materi orientering, saya akan memperkenalkan junior saya, adik saya, pangkat sersan 1, yang bernama Kang Abadi. Abadi. Jangan mau Kak, udah tua Saya sebenarnya nyoba Kak, pasti aja hai Kak, cewek. Ada juga tuh. Baper. Abadi baper. Sama halnya sersan 1 Abadi berdinas di Direktorat Topografi sama dengan halnya saya. Ya. Jabatan dari Sakawira Kartika, saya sebagai Pamong Nasional Krida Navigasi Darat. Sekarang kakak-kakak sebagai penegak, pembina penegak harus tahu bagaimana cara menggunakan teropong. Kompas teropong. Kenapa disebut kompas teropong? Karena dibaca melalui teropong. Dan ini adalah yang seperti kakak-kakak bawa, kompas kaca pembesar, semuanya pembidik. Ya kan? Iya. Ya. Ada lagi yang saya tidak bawa, kompas prisma, kompas kaca. Itu kompas prisma, ya boleh Kak izin bawa. Apa dilihatkan? Ini namanya kompas prisma. Kakak dapat aja lagi ya. Siap. Ini kompas prisma. Yang biasa yang kita gunakan ini adalah kompas prisma. Ya. Kenapa dikatakan kompas prisma? Karena membidik kompasnya menggunakan prisma. Ini seperti ini prisma. Ya, prisma namanya. Baik, saya akan menguraikan bagaimana caranya membaca kompas. Oh, pasti kakak-kakak bicara kalau kompas ya tinggal buka bidik. Tapi kakak-kakak kan sebagai pembina harus bisa menguraikan. Ya kan? Harus bisa menguraikan sehingga ketika mengisi buku SKU tingkat siaga, penegak, penggalang, penegak dan pandega, kakak harus bisa. Karena tingkat siaga, kakak ini mengenal tahu kompas saja. Itu udah bisa siaga itu kalau ada di SKK atau TK buku SKU boleh tanda tangan. Kalau untuk penggalang, kakak mengetahui ini kompas dan membidiknya. Membidiknya aja baru tahu membidik. Ya, cara membidik begini. Kalau penegak, tahu dalamannya kompas, tahu penguraiannya, tahu membidik dan harus tahu, ya kan, bagaimana caranya intersection, resection dan sebagainya. Ya, dan bisa menguraikan kepada penggalang atau ke siaga minimal 2 orang. Apalagi pandega, ya, pandega harus sudah mahir. Yang pertama, kita menggunakan kompas prisma. Buka tutup kompas, ini yang dinamakan tutup kompas. Buka tutup kompas, membentuk siku-siku. Jelas ya Kak? Tarik ke bawah cincin kompas. Nah ini cincin kompas. Jadi kakak ada kan? Yang biasanya kakak kaca pembesar yang punya pramuka biasa ya. Yang begini kan? Sama. Hanya turunkan cincin kompas ke bawah. Ibu jari
masuk ke cincin kompas, telunjuk menempel ke tutup kompas. Gunanya apa? Supaya tutup kompas ini tidak bergerak. Selanjutnya prisma kompas menempel ke kaca kompas. Kalau di kaca pembesar, kaca kompas disesuaikan dengan mata. Kalau prisma menempel ke kaca kompas. Nah, kalau kaca pembesar hanya disesuaikan dengan mata. Jelas ya Kak? Lalu bidik. Bidik ini ada kan seperti ini kan? Namanya apa tadi kalau Kakak tahu? Visir. Visir sejajar dengan benang kompas, ini namanya benang kompas. Kalau di prisma garis kompas. Benang kompas harus sejajar dengan visir yang di prisma. Lalu bidik. Cara membidik tidak boleh seperti ini, begini atau bagaimanapun juga. Karena ini menggunakan medan magnet. Jadi harus dalam keadaan sikap sempurna baru bidik. Jadi tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Karena medan magnet satu langkah pun sudah berbeda sudut. Ya. Kenapa? Topografi salah satu tugas pokok menjaga penegasan batas. Ketika kita melenceng 1 derajat aja atau 1 menit aja itu sudah jauh. Di sini emang kayak lurus, tapi ujung-ujung jadi miring, ya kan? Nah sama halnya sudut. Ketika beda sudut 1 derajat aja dari sini kayak lurus, tapi ke ujung sana makin besar. Makanya kita semaksimal mungkin harus lurus. Hal-hal yang harus kita hindarkan, yang pertama besi-besi. Kalau kita sebagai militer, senjata, helm, opel, dan yang lain-lain. Sehingga apa? Nah, tidak mempengaruhi medan magnet. Jelas ya Kak? Nah, jelas. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Jam tangan gimana Kak? Jam tangan. Pengaruh. Kalau ininya Besi. ya besi. Ya. Oh, Kak, besi ya pasti pengaruh Kak. Ya itu yang menjadi permasalahannya itu. Makanya bisa menggunakan ada kaca pembesar. Bukan pakai prisma tapi kaca pembesar. Namun akurasinya pasti lebih tinggi dari prisma. Ya, ada yang tanyakan lagi Kak? Bisa? Lanjut Kak. Mau lanjut berapa? Kalau kompas HP kayak gimana Kak? Hah? Kalau kompas di HP? Di HP gampang, Kakak nanti ngadap saya punya punya materi bernavigasi berbasis offline. Ada. Kalau ini di ruangan saya semua keluarkan navigasi secara offline, secara ini semuanya saya keluarkan karena ini di lapangan. Terus saya tingkat akurasinya Kak? Akurasinya pasti kompas. Ya. Kalau dari handphone itu kan teknologi yang ini hanya alat bantu yang sewaktu-waktu pasti error. Ya, karena kami tidak menggunakan, kalau di lapangan tidak menggunakan handphone. Tapi kalau hanya untuk game kita main atau apa mungkin bisa menggunakan handphone karena untuk mengetahui teknologi saja. Ada yang tanyakan, Kak? Ada yang tanyakan? Ini mohon maaf nih kita ngebut karena nanti kita per kelompok harus melaksanakan navigasi darat penjelajahan menggunakan chip orientering. Jelas ya Kak? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ya. Kaca pembesar ini hanya untuk pengetahuan saja anak-anak gitu kan, karena kita tidak sanggup untuk belanja kompas prisma. Nah ini cuma 70.000, ini bisa 2 juta 3 juta ya Kak ya. Makanya jangan coba-coba ini rusak atau apa, karena ini standar dari TNI ya, karena kalau standar TNI nggak mungkin kita harus akurasinya ya
Jelas ya Kak? Nah, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan, kita langsung ke main aja ya. Kita akan menggunakan kompas Silva. Mana kompasnya? Nanti Hah? Ini kompas Silva ya. Tapi kalau ini kompas Silva Runner buat khusus atlet. Nanti kakak akan saya bantu untuk menggunakan kompas Silva Runner. Ya, ini untuk kegunaannya untuk perlombaan para atlet orientering. Ya. Sebenarnya saya akan menggunakan ini dengan bentuk soal-soal penjelajahan. Karena pramuka notabene-nya harus tahu. Kayak dulu kita kalau penjelajahan pasti tidak menggunakan tanda panah, ya kan? Menggunakan batu 3, potongan ini gitu kan? Nah, harusnya seperti itu. Tapi karena waktu yang kita ini tidak memungkinkan, bagaimana caranya untuk sekian orang semuanya bisa merasakan. Ya. Ini hanya untuk menentuk kita berjalan arah utara. Jadi nanti kakak bergerak menuju arah utara. Ya. Alat bantunya apa persoalannya ada di peta. Ini peta. Ini peta orientering. Berbeda dengan peta topografi yang biasa kita gunakan atau kita latihkan. Karena dari navigasi darat itu selain mengetahui kompas, mengetahui bagaimana cara membaca peta. Yang tadi saya ulangi, saya sampaikan kembali bahwa kalau kita ada di indoor, saya pasti akan sampaikan semuanya bagaimana untuk cara membaca peta, ya kan, menggunakan kompas, menggunakan GPS dan lain sebagainya. Karena kita di outdoor dan kakak-kakak supaya merasakan bagaimana sih cara bernavigasi. Kalau menggunakan nanti pakai kompas, kakak banyak nyasarnya. Tapi kalau dengan cara ini, sekalian kakak mengenal bagaimana sih cara berorientering, ya, dengan kelas atlet bernavigasi, ya, bernavigasi. Nah, jadi hanya kita mengarahkan ke utara magnet dengan kompas, dengan peta. Jelas ya kak? Ini alat bantunya ini 1, 2. Untuk pengecekan saya, kakak nanti saya bekali chip Giber namanya. Ketika kakak di situ menemukan pos 1 ketemu ini, sasaran baru kakak gini. Nomor berapa bunyi? Harus sama dengan itu. Sasaran ya. Nomornya di sini. Nah, ada nomor, masuk chip. Sama nomornya. Kakak nggak bisa bohong. Nanti saya masukkan ke scan barcode. Seret, keluar baru dari sini. Nah, makanya saya bilang, kalau kakak bohong, nah, baju basah. Mau dong yang basah. Kalau bohong, lebih baik terlambat tapi jujur daripada kakak-kakak cepat tapi bohong. Ya kan? Basah-basah. Lebih baik basah. Basah. Ya. Nah, ini saya rasa kakak-kakak pasti bisa. Dan ini akan menantang dan menarik. Ya. Jelas ya kak? Yang teknisnya yang lebih lanjut saya akan disampaikan oleh Kak Abadi supaya kakak lebih paham lagi bagaimana caranya menggunakan alat orientering ini. Ayo Kak Abadi. Selamat siang semua. Siang. Tahun 2013 pertama didirikan itu dari Angkatan Darat, baru ke sipil itu tahun 2015. Pertama penyelenggaraan dilaksanakan dari Panglima Kasat. Setelah Panglima Kasat kita langsung ke Panglima TNI. Apabila sudah selesai Panglima TNI, juara 1 sampai 6 bisa untuk melaksanakan kegiatan internasional. Itu sedikit pengenalan. Untuk kegiatannya saya kenalkan. Untuk kita
berada di start, yang pertama laksanakan tuh arah utara yang penting. Di mana arah utara kita sesuaikan sama peta. Makasih ya Pak. Siap. Caranya di sini ada garis hitam. Di peta ada garis biru. Himpitkan aja garis hitam sampai garis biru. Di bawah aja. Bapak yang Yung yang mau lihat kakak. Bapak aja. Ah, yang penting Nanti. merah ini, mark merah ke arah N. Berarti udah sesuai utara. Misalkan nanti di start kayak gini, cari arah utaranya. Berarti utaranya berupa ke sana. Kita di start nih, start sini. Berarti sasaran satu. Yang penting peta ke utara ya. Ini sasaran satu tuh udah ada garisnya. Titik bulan satu. Berarti nanti arahnya ke sana. Ini peta banding 1:10.000. Berarti peta ini peta detail. Jarak pun nggak bakal jauh. Yang paling jauh antara 400 meter dari titik satu ke titik berikutnya. Nanti udah sampai titik satu ini, biar nggak pusing, arahin aja arah utara. Sesuai arah utara, baru lihat garis ke titik 2 kemana. Titik 2 ke belakang, berarti jalan kita harus ke belakang. Sesuai sudutnya ini. Kalau ke belakang sana atau ke sana berarti kalau 2 ke sana. Bukan jalan ikutin arah utara itu terus kan? Kita lagi kutub utara nanti. Cepatnya itu potong kompas Bu, apapun usaha bagus saja. Tapi ada cara lamanya, ikutin jalan ini. Kan udah ada jalan-jalan nih. Ini start. Kalau ibu mau ikut jalan, ini jalan, tinggal lurus. Ikut jalan gini aja. Enggak kelihatan tuh. Gimana kak? Ini grogi nanti ke sana ya. Ntar kalau mau ikut jalan karena bapak-bapak kan cuma untuk Ada yang deg-degan dulu tadi ada nggak? Emak yang ini rupanya. Aplikasi kayak deg-degan gitu. ini untuk kegiatan biasa aja, cuma mengenal kan Pak ya. Kalau mengenal nggak apa-apa, bapak-bapak nggak usah potong kompas. Kalau potong kompas takut salah atau nyasar. Ya udah ikutin jalan ini aja. Yang mana jalan terdekat ikutin jalan. Yang warna apa itu Mas? Jalan tuh yang garis Pak, garis. Oh yang garis ya? Ini jalan. Ya. Kalau yang bulat ini sasaran. Oh, sasaran, Kalau ya. kotak hitam itu bangunan. Ya. Udah ada keterangan legenda di sini semua. Legendanya. Nggak apa-apa lama, yang penting mengerti. Ya. Kalau kita cepat salah percuma Pak. Ya. Karena kita di sini bukan untuk pertandingan. Dulu Kak, saya akan jelaskan kembali. Takut Bapak Eko Dengan saya nggak gitu ya. Duduk dulu Kak semuanya. Nanti kami akan memberikan semua per kelompok peta ini dengan soal yang berbeda-beda. Soal yang berbeda-beda, ya kakak jaga, boleh kakak nanti bawa pulang. Jangan. Jadikan mantu ya. Oke Kak. Tadi Bener mau dibawa pulang. Kita akan pinjamkan alat-alat ya sebagai inventarisir per kelompok, tolong dijaga. Ya, karena ini adalah aset negara. Saya minjam kepada dinas ya. Jadi ini bukan main-main. Kalau orang-orang lihat anak ini main-main ini kan gitu. Jadi semuanya boleh kakak bergerak mengikuti jalan. Boleh. Kan sudah tahu start di sini. Kita ke titik 1 jalannya mana? Boleh. Ya kan? Ini bukan perlombaan. Minimal kakak bisa tahu bagaimana bernavigasi darat. Ya, cara membaca ya juga. Menggunakan kompas untuk jarak pendekat. Ini kan ada lurus. Ya berarti jarak kakak nggak usah ikutin jalan, jarak pelurus aja langsung. Jarak potong kompas.
diikuti oleh arah kompas, arah utara kompas. Jelas ya Kak? Nanti chipnya yang kami pinjamkan, nanti pasti setiap pos ada nomor dan bendera seperti ini. Dimasukkan chipnya sampai bunyi. Nah, kotaknya sampai bunyi. Ya, jelas ya Kak? Pokoknya sampai bunyi. Sampai lampunya nyala. Kedengaran? Kelompok 7. Penegak. Penegak teladan. Penegak teladan 7. Semuanya teladan. Ini semua anak teladan semua. Warga. Kakaknya. Warcap. Warga kakak. Oh, NTT. Oke, sudah tinggal di sini. Jangan terlalu lama, jangan terlalu lama, Is. Sabar. Ini berapa? Ya. Chipsnya itu chipsnya. Oh iya lupa. Maaf. Ya chipsnya. Karena bukan lomba ini. 21 20 dan 71. Lima, udah dapat 5. 5. Ayo kita makan. Sama dulu Kak. Sama dulu. Ayo lanjut. Berarti berapa? 2, cowoknya 2 juga. Gimana? Pinsa. Edi. Nomor telepon Kak? 085 085 643 643 064 0 64 786. 21. Kelompok Kak? Pendobrak. Dobrak. Iya. Nah, Bang, cek juga. Ambil chipnya. Nanti kan dijelaskan sama ini. Putra Kak? Yang menjelaskan lagi. Sabar ya. Yang menjelaskan Iya. siapa yang Ini jelaskan Jelaskan ini. ini ke sini. Oh, antri berarti. Iya, Andre. Kelompok 3. Ini udah ngebaca, udah kalau udah nyala merah. Clear, karena kalau nggak di clear nanti ngebaca nomor 1. Bukan nomor kelompok. Kelompok. Sudah. Pakai gitu. Northnya sama ini. Pakai Nah, north berarti utara peta Bapak kayak gini. 471. Ini utara petanya. sini. Nah, utara peta kayak gini. Mau ke sasaran 1. Secara runner tuh kayak gini. Ini arah. Arah. Tapi ini diputar. 2, teladan 2. Berarti sudutnya 60 derajat ke sini. Pokoknya merah sama biru tuh harus berhenti terus. Oh, sama begini. Ke sini tuh sudutnya 60 derajat. Itu karena runner ngejar waktu, dia harus potong kompas. Gimana cara terdekatnya dia? Kalau Bapak kan cuma sekedar mengetahui, udah lewat jalan ini nggak apa-apa. Sama. Beda. 3 dia. Tapi udah tahu. Oh gitu. Ini posisi Bapak di sini nih. Berarti Bapak nanti keluar, ini jalan depan itu jalan ini. Ke kiri aja. Ke kiri ketemu perempatan. Ke kanan, ke kiri lagi lurus ketemu 1. Kalau mau kedua tinggal balik badan, kedua sini. Ya sama nomornya. Coba kita melintas di sini nanti. Iya, itu oke. Cuma cara mendapatkan peta ini. Start mana? Start. Apa nih? 1 menit. 15 Udah. Nanti di sini nomor 1 harus nomor 3 juga di sini. Oke, Kak. Oke, Kak. Saya 1 buat ini ya.
potong lagi. Sisain satu-satu Rupanya ini berbeda ya kak ya semua kak. Sasarannya beda. Oh beda ya. Petanya dirubah semua. Petanya sama, cuma sasarannya aja yang berbeda. Sasarannya berbeda. Titiknya. Ya, kalau titiknya sama malah ikut-ikutan. Ini yang apa aja? Yang pertama Bapak cari utara. Gini utara petanya. Ini utara petanya berarti udah kayak gini. Posisi sekarang tuh di sini. Harusnya di lapangan sini kan, tapi karena kita mau cepet langsung dari sini aja startnya. Mau ke satu di belakang. Oh ke belakang. Nah, kalau runner tuh dia langsung gini aja. Oke Bu, sip. Putar. Karena runner tuh potong kompas. Cepat dia. Jadi utara peta, utara kompas sejajar, arahnya dia 210 derajat ke belakang. Itu runner. Tapi kalau kita cuma mengenal, ini jalan di depan, langsung belok kanan. Ini jalan depan sini nih, ya ini. Belok kanan, lurus, mentok ke kiri, udah dapat nomor 1. Oh gitu. Sesuai jalan aja. Kalau mau ke nomor 2, ikut jalan ini, lurus. Terserah mau ke kanan atau ke kiri. Bisa nomor 2. Ada yang ditanyakan Pak? Terus ini? Coba. Terus Nih, nomor 1 nomornya 102. Nanti di sini nih nomornya 102. Nanti Bapak nyoloknya di sini harus nomornya 102. Ini nyoba aja ininya fungsi enggak. Nah, kalau udah nyala berarti udah masuk di sini. Masuknya 122. Clear biar hilang 122-nya dicop. Oh gitu. Nah, udah hilang, ini start. Udah bisa. jalan. Jadi nanti ini udah Dapat lagi ini, colok lagi. Ya, kalau ada di sana itu. di semua ini udah ada Titiknya titiknya ada? bentuknya kayak Oh. gini semua. ada. Oke, makasih. Ya. Iya, paham dulu gitu. Kalau nyasar dari kayak jalan, Ya. baru peta yang diputar. Nih, nggak apa-apa sih kasar karena ini kompas lupa ya. Daerahnya kecil. Berarti utara petanya gini. Iya. Ini posisi kita di sini sekarang. Iya. Harusnya start tuh di lapangan depan. Mau ke nomor 1 sini. Iya kak. Kalau ini potong kompas. Nah, kalau kayak gini tuh potong kompas. Sebenarnya kompas itu buat potong kompas. Sudutnya 300. No. Ini satu. Ini sudut Bapak 120 ke belakang ke sana. Sekarang nih ya. Ya, tapi ini kan potong kompas. Ya, Iya. mungkin potong kompas harus lewat jalan aja. Takut nyasar. Iya siap. Nih Bapak, ini jalan nih, jalan Iya. ini, itu jalan depan itu. Iya. Ini ke kiri, mentok ke kanan. Bacanya, kalau udah di kanan sini, Iya. badan kita yang muter, jangan petanya yang muter. Oh siap. Sampai sini badan kita muter lagi ke searah mau jalan. Iya. Ini kita pegang petanya gini. Apa gini? Petanya harus ngarah utara terus. Kita harus ngarah kota. Oh siap. Balik juga. Oh iya deh. Petanya harus ke utara terus. Oh, ke utara Kayak gini terus. Jadi kita yang mutar. Badan kita yang mutar. Titik pertama kita kak di mana kak? Satu. Sekarang kita di sini. Sini. Sekarang kita di sini. Kita ya? di sini. Ya. Ini jalan ini, jalan depan sini. Siap. Mau ke sini lewat jalan itu lurus aja mentok kanan. Kalau mau baca peta orangnya yang mutar, bukan petanya Siap. yang mutar. Ya. Siap kak. Oh, Coba iya iya iya. Oke oke. Deh. lihat itu. Start. Udah. Kompas Pas. North utara. Ini utara. Kita nyari utara peta dulu. Himpitin garis merah sama Oh, biru. iya, paham. Putar. Merah sama biru itu mana? Biru di peta. Ini UM, bacanya UM. Merah tuh di kompas. Oh di antara. Nah, berarti gini utara petanya ya. Posisi sekarang di sini. Mau ke 1 sini di bawah. Kalau saya jelasin pakai ini, itu potong kompas. Nah, dia kayak gini. Potong kompas tuh. Berarti sudutnya 180 ke bawah. Jaraknya go itu sana. Ini jarak, ini go-nya ya.
arah sasaran. Beda di sana itu berarti. Sana. Beda-beda berarti di setiap peta beda-beda. Sampai sana nomor 1 tuh nomor Iya, iya. 36. Di sini tuh 36. Oh iya. Colok aja sampai nyala. Sini. Nah, nyala kayak gitu. Oh iya. Kalau udah bunyi tit, tuh berarti udah boleh dilepas. Ini coba. Udah clear, nanti kebaca satunya. Mana aja. Jadi kata Ini patokannya ketika nomor 36 bangunan pojok atas. ya, ini Pojok atas ini tuh kayak kalau ada ini minum tempat harusnya- minum. Oh, Ini ada aqua karena ini kan cuma 6 titik nggak perlu ada aqua. Oke. Kalau kami ini banyak. kegiatan itu pasti sasarannya sampai 20. Oh ya. Oke. Beli kita jalan beli. Sekarang Ini di antara gitu. Utara Kompas dan Utara Peta. Petanya harus diputar, Kak. enggak, petanya jangan diputar. Petanya Yang diputar orangnya. Petanya. Lah ininya. Iya. Sekarang cari utara petanya dulu kak. Oke. Kalau nggak diputar petanya nggak mau utara dia. Ini itu merah. Kan gulain nomor 1 toh. Ini dari sini, titik berangkat dari sini. Dari sini. Iya. Belum notu. Ya, ini. Klik. Ini di sini. Nah. Ya wis, bener Yang ono. tadi yang biru. Ini dia, ini. Kan dari sini kita. Cari satunya. Ini dia, di sini. Nah. Iya, petanya. Nah, sekarang sana arahnya berarti. Tak. Wah, Sana. Sana dia. Ya, potong. Ayo. Yuk. Lurus saja. Gas. Berlima aja pencapan dawa berarti ini. Pandawa. Dawa 5. Pandawa 5. Pancasila. Pancasila. Loh, kayaknya masih Cina tuh mau kayak. Mau Lampung. Berapa boleh? Gas sana. Masih terus, Pak. Bangunan hijau itu kayaknya hijau itu ya. Lagi jelajah. Materi jelajah hari ini, guys. Materi jelajah yang dibawakan oleh dari TNI Angkatan Darat yang menggunakan kompas peta. Oke, kita lanjut perjalanannya. Mudah-mudahan tidak nyasar. Let's go, ya. Betul atau awas? Pojok sana gedung. Oh, sini, Pak. Utaranya dijajarkan dulu utara sama biru. Ya jelas itu petanya itu posisi harus posisi utara. Posisi utara, utara. Merah. Antara merah. Ke sana. Gitu. Lurus lah itu. Lurus. Ke sana ya? Sana. Ah, itu. Ah, itu. Enggak, ini petanya posisi utara kan, posisi Ya kan udah ketemu Ah, utaranya udah. kalau Utara. ini kan baru ke birunya dulu dipasin Dipasin dengan. cari utaranya. Nah ini kan Ah. sono itu. Halo Ram. Oh, di sana tadi. Coba dicek yang ini yang 102 pas berapa kita?
Empat. Yang tadi jam 4 ini. Berarti kita masih ke sana lagi, ini masih jauh. Berarti yang ini 2, ini bisa 2 ini. Ini pos 4 ini, 102 ini kodenya. Ya, coba. Ini dong. Utara dong. Sana. Ya. Ada. Tempatnya lagi bolak-balik. Ada. Kelihatan. Jauh ya, jauh. Nah, itu apa? Gerbang utama luar tuh. Kanan sedikit. Satu. 36. Kasihan Pak, ada yang sepuh ini. Aduh. Minta ojek. Udah ini 2 kali. Kalau 2 kali gimana, pengaruh nggak? Awas. Kita potong aja. Kita paling jauh ya? Iya, Pak. Paling jauh ini kan. Paling jauh ini. Soalnya paling jauh ya, bolak baliknya. Yang paling jauh saya lah ya. Tergantung dari pembaca petanya kak, itu ada kategorinya 4,4, 4,6, 5. Jadi peta 1, 2, 3, 4 itu jaraknya berbeda-beda kak. Ini 4,3 nih. Balik ke kita utama sana. Dipaskan utara dulu dua-duanya. Oke, baru diputar. Putar kompasnya terus. Digeser dulu. Sana, putar. Sana. Corona di. Nah, ini arahnya. Iya. Ya ke sana. Arahnya sana. Ke sana. Lurus. Sini toh, ini lurusnya sini toh. Enggak, sana. Geser lurusnya sini. Utaranya. Ora lurusnya rene, utarane rono. Utara. Utaranya lurus. Lagi. Utarane gini. Utara. Putar. Sekarang lurus cari duanya kan? Ya berarti mau doain gini. Putar, nah. Pantatnya cari dua. Ke sana, Ya, ke sana, ke sana. Nih, sana. Sana. Ini rasa bunyi bagi yo.
Sampai pos 2 guys. Pos 2. Cucum, pos 2. Pos 2. Oke. Itu yang satu. Satu di WC. Perempatan sebelum gedung Saka Wirakartika. Sana. Nomor berapa itu? Nomor 10 mana? Belum perempatan tuh. Kan perempatan baru kita ke Oh, yang oh tadi iya, ada. Wirakartika. Iya, Sebelum. sebelum. Atas pas pemberangkatan tadi masih bagas. Sudah selesai kak? Ketemu. Lanjut. Semangat. Oh, para layang. Sini para layang, guys. Luar biasa luasnya ini Bu Peri. Sangat luas, guys. Luas sekali. Berapa hektar ini? Sangat luas. Sangat luas, guys. Belum lagi yang Itu motivasinya apa itu? Potong bompas pokoknya. Bandar udara. Akhirnya ketemu pos 3, guys. Yang keberapa ini? Nah, Foto-foto. Foto-foto. Semangat. Itu mereka mengejar. Tinggal 3 orang ini.
perjuangan. Enggak. Balik lagi kami putar balik. Finish, baru kita hasil dari kakak tadi kemana aja dan perjalanan berapa menit. Masuk 3 poin. Jadi kakak yang 3 poin, dicek menitnya berapa. Kakak Waktunya dari dihitung juga. ya dari poin titik A titik B kakak cuma 20 menit perjalanannya. Ini ada sampai 12 menit. Sampai 20. Jadi kakak ngomong apa juga ya. Total berapa menit ini tadi? Total ya? Total berapa? Totalnya berapa menit? 2 menit. 3 pos. Iya gitu. Start 15.40 sampai sini. 16 ini ya. 16.03. 16.03. 1 jam. Ini berarti kalau sesuai 6 pos. Apa tadi? Chipnya tuh, kasih chipnya tuh di sini. Ini. Barang kecil tapi melelahkan.